Selamat datang di episode anniversary 2 tahun Opsiana Podcast. So, stay tune di Opsiana Podcast ya. Halo semuanya, selamat datang di Opsiana Podcast episode anniversary 2 tahun Opsiana. Ya, udah 2 tahun nih umurnya Opsiana. Jadi mungkin buat yang belum tahu, gua itu mulai Opsiana itu di tahun 2018, tepatnya di tanggal 16 April. Makanya sekarang udah 2 tahun. Ya, bisa dibilang nggak berasa. Jujur aja, nggak berasa. Udah 2 tahun gue bikin podcast dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa bikin podcast lanjut sampai sekarang. Karena biasanya itu kalau gue ngerjain sesuatu putus-putus. Tapi yang ini agak lumayan konsisten. Kenapa gue bilang agak lumayan konsisten? Karena gue tetap ngepost, ibarat tetap update podcast meskipun waktu update-nya itu bisa dibilang tidak konsisten. Waktunya tidak konsisten. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada juga yang bahkan pernah sampai 1 bulan. Nah, tapi bukan berarti ketika gue ngepost lama itu artinya gue putus, enggak. Buktinya gue sampai sekarang tetap konsisten buat podcast. Mungkin memang gue harus adjust aja sih waktu upload podcastnya. Gue belum menemukan waktu yang benar-benar pas sih. Jadi gue capek juga janji-janji buat update reguler. Mending gue mikirin dulu lalu gue sesuaikan secara pribadi. Oke, sekarang gue coba masuk ke topik utama dari podcast kali ini. Jadi memang Opsiana Podcast ini udah sekitar 2 tahunan, dimana udah banyak topik yang gue bahas juga. Mulai dari awalnya itu ketika gue masih menjalankan usaha gue bahas tentang bisnis. Lalu gue masuk ke dunia pekerjaan gue di startup. Lalu gue mulai sharing tentang kehidupan gue di startup. Hingga saat ini dimana gue udah kerja di korporat. Dan gue akan sering sharing beberapa konten bagaimana sih kerjanya di korporat. Apalagi sekarang juga sedang masa-masa pandemi corona, gue bakal sharing juga bagaimana gue kerja WFH saat pandemi ini terjadi. Artinya memang selama 2 tahun berlalu ini, Opsiana itu udah banyak mengalami perubahan-perubahan. Ada yang tetap konsisten, misalnya seperti segmen studi kasus. Di situ gue sampai sekarang masih terus melanjutkan. Lalu ada juga beberapa segmen yang gue hilangkan. Lalu gue mulai gantikan dengan beberapa sharing-sharing seperti yang sudah kalian pernah dengarkan. Lalu selama 2 tahun ini juga gue bersyukur mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang yang bisa dibilang punya nama di bidangnya itu. Meskipun ada beberapa yang gue share dan ada juga yang tidak, karena memang topiknya itu tidak ada hubungannya di dalam podcast ini. Tapi gue berterima kasih karena melalui podcast ini juga gue bisa lah berkomunikasi dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Ya, kalau ditanya ya, apa sih latar belakangnya? Kalian bisa dengarkan lagi di episode 1, cuma gue jelaskan sedikit. Gue itu cuma pengen sharing dan berbagi ilmu. Tepatnya gue lebih pengen mendokumentasikan perjalanan gue. Makanya dari season 1 sampai saat ini pun udah berasa lah gue gimana dari punya bisnis, bekerja startup, korporat, dan juga nanti akan mulai start bisnis lagi. Karena gue memang pengen mendokumentasikan bagaimana perjalanan gue seperti itu. Tapi tetap sharing-sharing dan membahas topik-topik yang memang ingin gue sharing. Jadi gue belajar sambil sharing juga. Lalu selama perjalanan ini gue bikin podcast ya. Sebenarnya banyak juga teman-teman gue yang udah tahu gue bikin podcast. Dan ketika mereka itu ngobrol itu sering nanya ke gue. Dan ini memang pertanyaan yang sering banget muncul. Kalaupun gue baca di komunitasnya podcaster di Indonesia, pertanyaan ini sering banget muncul. Gimana sih monetizing podcast? Mungkin kalian itu udah pernah mendengarkan topik-topik pembahasan tentang monetizing podcast di podcast-podcast lain gitu. Gue juga udah pernah dengar, salah satunya dari si Bang Rane itu juga. Tapi di luar itu gue juga melakukan riset-riset tentang monetizing podcast yang tentunya udah benar-benar diimplement ya di misalnya kayak di Amerika gitu. Dan juga kita tahu lah ada beberapa podcaster pun yang sudah mendapatkan uang dari podcastnya.
Dan setelah 2 tahun ini gue ngejalanin podcast, gue juga udah riset-riset juga monetizing podcast juga. Akhirnya gue baru berani ngebahas tentang monetizing podcast. Bukan berarti karena gue sudah memonetize, tapi lebih kepada gue pengen sharing aja apa yang telah gue dapatkan selama 2 tahun ini. Jadi mungkin ketika kalian mendengarkan podcast ini, kalian akan merasa bahwa apa yang gue ucapkan ini sangatlah subjektif karena benar-benar dari sisi pandangan gua. Oke, jadi jenis monetizing pertama yang pengen gue bahas di sini adalah melalui platform. Nah, ini sering banget dibahas ya. Karena mungkin banyak di antara podcaster-podcaster yang mendengarkan podcast ini itu juga menggunakan salah satu aplikasi yaitu Anchor. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Anchor ini punya dua jenis monetizing podcast. Yang pertama itu donasi dan yang kedua itu adalah sponsorship. Lalu sponsorshipnya si Anchor ini sebenarnya bukan benar-benar sponsorship ya, lebih ke arah adlibs kalau gue perhatikan dan gue udah lihat referensinya. Mungkin banyak di antara kalian itu berpikir kenapa sih Anchor itu nggak bisa monetizing seperti YouTube aja gitu? Kan udah ada contoh suksesnya YouTube. Oke, jadi ini dari pandangan gue sendiri ya. Kita perlu melihat dulu bagaimana jenis kontennya. Kan sama YouTube kan video, sedangkan podcast itu audio ya, sama-sama di streaming juga. Sebenarnya enggak gitu. Jadi gue pengen lebih membahas gimana cara distribusinya. Mungkin kalian tahu kenapa YouTube itu sampai saat ini benar-benar merajalela karena gue bisa bilang bahwa YouTube itu menguasai pasar dan YouTube itu meskipun punya saingan-saingan video streaming juga di mana usernya bisa nge-create video, tapi konsepnya YouTube itu dan platform video streaming lainnya adalah lu upload video di platform itu, lu cuma bisa dengerin atau nonton video itu di platform itu. Oke. Nah, sedangkan podcast itu ya, konsepnya adalah ketika lu upload nih podcast lu, itu lu bakal sebarkan atau lu distribusikan, oke, ke platform-platform lain. Nah, makanya dari perspektif ini gue bisa bilang YouTube itu bisa lebih leluasa memanfaatkan konten-konten video yang ada di platform mereka aja itu untuk dimonetize. Makanya ada kayak iklan-iklan. Pokoknya mereka taruh aja iklan apa aja itu yang bakal muncul di video di depan video lu. Nah, lu nggak bisa memilih. Sedangkan ya di Anchor ini, Anchor itu lebih berperan sebagai penengah, sebagai tempat posting lah ibaratnya ya, dimana lu naruh konten lu, nanti dia yang bantu sebarkan. Sehingga mereka itu nggak punya kekuasaan untuk mengatur gimana sih monetizing konten di platform yang bersangkutan, di platform tempat mereka distribusinya. Oke lah, mereka bisa ngatur monetizingnya lewat kontennya, makanya mereka menerapkan yang namanya adlibs atau sponsorshipnya mereka seperti itu. Makanya jangan heran ya kalau kalian cek ya podcaster luar, mereka itu kebanyakan punya website sendiri di mana mereka taruh konten mereka sendiri di situ tapi tetap didistribusikan ke tempat lain. Sehingga mereka bisa monetize podcast mereka melalui platform mereka sendiri yaitu websitenya. Bahkan ada juga yang punya aplikasinya. Gue taruh platform ini sebagai poin pertama karena ini adalah poin yang paling besar dan juga yang bakal membantu kalian untuk monetize podcast ke bidang-bidang selanjutnya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ada monetize dengan cara lain, tapi ketika lu punya platform, hal itu akan menjadi lebih optimal seperti itu. Lalu poin selanjutnya yaitu lewat iklan atau advertisement. Jadi sebenarnya mengiklankan produk atau advertising produk itu di podcast mirip banget sama radio. Salah satu caranya itu ya lewat adlibs ya. Jadi lu mempromosikannya dengan kata-kata yang terlalu rangkai lah. Dan biasanya ada durasinya berapa detik. Nah itu tergantung dari si ya podcasternya. Lalu ada juga jenis iklannya di mana di sela-sela lu nge-podcast tiba-tiba ada beberapa waktu lu memutarkan iklan yang memang sudah disediakan oleh si brand atau usaha atau bisnis UMKM yang membayar lu kayak gitu. Ini adalah cara yang bisa dibilang paling umum dilakukan oleh brand dan juga UMKM untuk membayar podcaster dan juga cara podcaster untuk monetize. Ini yang paling umum ya. Lalu kalau bicara soal rate harga gimana Win? Nah, rate harga itu pasti balik lagi ke podcasternya masing-masing.
Tapi mungkin ya untuk referensi kalian bisa cek di luar negeri. Tapi ingat, ketika kalian cek yang di luar negeri itu kan konsepnya itu per berapa download itu berapa dolar. Sedangkan di Indonesia sendiri pertanyaannya, apakah orang-orang itu beneran download? Nggak juga kan? Kebanyakan itu juga biasanya streaming, dan juga banyak tuh yang streaming lewat Spotify. Nah, makanya menurut gua jika kita meniru langsung dari luar pun belum tepat ya. Jadi kita bolehlah patokan referensinya dari luar, tapi dimodifikasi sesuai dengan budayanya Indonesia. Nah, memang belum ada patokannya berapa-berapa karena memang jatuhnya itu privacy banget. Tapi menurut gua untuk Indonesia saat ini, kalaupun beneran sudah banyak podcaster yang dimonetize, menurut gua sih masih underprice lah. Dan itu wajar aja karena memang belum ada patokan, belum jelas efektifnya seberapa besar, belum terukur. Jadi kalau menurut gua underprice itu wajar. Dan kalaupun kalian ngasih harga itu underprice, kalian jangan takut karena kebanyakan orang-orang influencer juga awal-awal masa Instagram itu juga underprice. Itu menurut gue ya, dan juga beberapa referensi lainnya. Terus kalau mau dapatin ad tips itu atau brand-brand bisnis yang mengiklankan itu gimana Win? Nah ini gue nggak bisa jawab secara pasti ya. Tapi gue bisa memodelkan podcast ini kayak ibarat influencer-influencer yang ada di Instagram. Kalau misalnya di Instagram itu ada yang namanya macro influencer, influencer yang jumlah followersnya itu udah berapa ratus k, 500k ke atas ya, sampai berapa itu juta gitu. Sedangkan ada yang namanya micro influencer di mana followersnya itu masih di bawah 500k sampai 100k. Sedangkan yang masih ribuan sampai berapa puluh k itu namanya nano influencer. Terus apa hubungannya dengan podcast Win? Jadi kalau diibaratkan dengan podcast itu ya, makro influencer itu adalah podcaster-podcaster yang bisa dibilang kalau di Spotify itu rankingnya top 20. Nah itu kan mantep tuh, top 20. Wah siapa nih? Raditya Dika lah, inilah itulah. Wah itu ibarat makronya. Lalu yang mikronya itu yang mungkin 20 ke bawah. Ini misalnya ya. Lalu podcaster nanonya itu yang mana? Podcaster nanonya itu menurut gua podcaster-podcaster yang belum masuk ke ranking di Spotify tapi sudah banyak punya pendengar-pendengar yang bisa dibilang loyal seperti itu. Jadi karena konsepnya seperti itu bisa dibilang brand-brand atau bisnis itu bisa ngebayar podcaster makro yang memang punya pendengarnya itu basisnya banyak tapi engagementnya kurang, artinya belum tentu benar-benar tertarik buat beli, atau mereka ngambil yang mikro di mana mikro ini engagementnya adalah lumayan lah lebih banyak daripada si makro. Tapi mereka juga bisa nih mencoba mengambil nano, tapi nano itu kan lebih murah dan dia perlu ngambil lebih banyak kan. Tapi kalau lu ngambil nano ini biasanya engagementnya jauh lebih aktif dibandingkan yang mikro, sehingga kemungkinan produk itu untuk terjual pun bisa lebih tinggi. Tapi ini baru bisa terjadi kalau memang ya industri podcast itu bisa dibilang sudah benar-benar matang. Kayak Instagram di awal-awal pun orang-orang yang paid promote gitu, endorse itu kan juga nggak sebanyak itu. Ibarat masih coba-coba lah ya kan. Nah di saat ini pun brand dan iklan masih berusaha mencari formula-formula, makanya belum banyak yang naruh di podcast untuk iklan seperti itu. Jadi sebenarnya ditunggu aja sih tanggal mainnya, cuma belum tahu kapan. Tapi yang gue bisa bilang pasti itu biasanya sama dengan lu cari influencer di Instagram, brand atau iklan dari bisnis itu bakal mencari influencer-influencer yang memang punya karakteristik ya. Apalagi nih kalau misalnya brand-brand yang punya nama besar gitu. Mereka bakal cari podcaster yang memang punya karakteristik. Misalnya brand kosmetik ya, gue cari aja nih para cewek-cewek yang bahasannya mungkin soal kehidupan sehari-hari kantoran di mana kerja dan ada hubungannya dengan make up, shopping gitu. Lalu juga biasanya mereka akan menanyakan soal engagement, atau saya bukan engagement sih, statistik pendengar lu, karena gue juga beberapa kali ditanyai soal engagement ini dan gue jelasin aja. Jadi untuk poin kedua ini gue bisa bilang bahwa ini adalah cara paling sering dilakukan oleh brand dan iklan, dan mungkin yang paling pertama akan sering banyak muncul nih buat para podcaster. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya.
Lalu poin ketiga yaitu sponsorship. Jadi sponsorship ini berbeda ya dengan iklan atau advertisement yang tadi. Kalau advertisement itu jadi ada produknya, lu jelasin cuma di satu episode lu, seperti itu. Sedangkan lu sponsorship itu ibarat lu dibayar, digaji untuk benar-benar fokus ya membahas tentang produk ini. Kalau dibilang dari segi pendapatan, menurut gua sponsorship ini jauh lebih besar dibandingkan yang advertisement atau iklan. Tapi perlu dedikasi yang jauh lebih tinggi ketimbang advertisement. Sehingga bisa dibilang faktor yang dibutuhkan dari podcaster untuk dijadikan sponsorshipnya dari si brand itu jauh lebih tinggi. Misalnya dari segi karakteristik benar-benar harus jauh, benar-benar harus unik gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya udah masalah sponsorship ini tuntutannya pun jauh lebih besar. Bahkan ya ada beberapa karakteristik dari podcast gitu yang mungkin karena tidak sesuai ya dengan kondisi dari brand-brand yang ada, malah nggak bisa menerapkan sponsorship ini. Gue ambil contoh salah satunya kayak podcast gue ini sendiri. Gue ada segmen studi kasus. Nah di sini kan gue bahas tentang brand-brand, lalu ada juga kasus-kasus yang terjadi sama mereka. Dan hal ini pun membuat gue harus objektif dong dalam membahas brand-brand tersebut. Makanya kalau misalnya pun ada sponsorship yang masuk kepada gue itu gue nggak bisa menerima begitu aja. Bahkan sepertinya akan gue tolak karena hal itu akan mempengaruhi sisi konten gue ke depannya lagi. Sehingga studi kasus gue jatuh-jatuhnya tidak akan dipercaya lagi gitu. Mungkin nih orang dibayar nih buat ngejelekin ini. Kan bisa seperti itu karena gue kalau misalnya nerima sponsorship. Dan bisa dibilang ini ada contoh kasusnya. Salah satu contoh kasusnya ini pun terjadi di YouTube langsung gitu loh. Mungkin kalau kalian tahu Gadgetin. Nah, di situ kenapa mereka nge-review handphone tapi nggak dapat sponsorship dari satu brand tertentu karena itu akan mempengaruhi objektivitas mereka sendiri. Nah, kalau lu mau dengar obrolannya, pembahasannya kalian bisa cari sendirilah karena memang si David Gadgetin ini juga pernah bahas hal seperti itu dan memang masuk akal. Next, poin selanjutnya kalian bisa monetize dengan platform support untuk konten kreator. Nah ini gue udah pernah mencoba ini nih dan gue pengen sharing ya. Mungkin kalian pernah mendengarkan platform ini di luar negeri namanya Patreon, di mana para konten kreator itu membuat konten dan mereka itu ada semacam dukungan-dukungan, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika lu bayar, lu bisa menikmati konten yang mereka tampilkan di sana. Di Indonesia sendiri sudah ada platform seperti itu, ada 2 malah. Yang pertama itu Karya Karsa dan yang kedua itu Traktir tulisannya. Gua sendiri udah pernah nyobain Karya Karsa. Nah, gue nyobain ini bisa dibilang gue podcaster pertama lah yang masuk situ. Dan gue mencoba sendiri gitu ya. Gimana sih menggunakan platform tersebut. Menurut gue positif banget. Tapi ada sisi yang bisa dibilang menjadi penghalang gue untuk terus mendapatkan uang dari sana. Jadi kalau seandainya lu mau menggunakan platform ini adalah platform yang bisa gue rekomendasikan. Tapi sebaiknya lu harus punya ini dulu. Satu, lu harus sudah punya basis pendukung atau supporter atau ibaratnya fans lah. Ini adalah yang menjadi masalah pertama gua. Karena memang gue punya masalah untuk mengetahui siapa aja sih yang menjadi pendengar loyal gua. Karena untuk engagement sendiri di Instagram pun gue masih kurang ya. Gue masih terus belajar untuk mengembangkan yang hal seperti ini. So ini memang menjadi masalah pertama gua. Terus yang kedua, jenis interaksi. Jadi ketika kita membuat halaman konten kreator kita ya di platform tersebut, kita memang dituntut untuk membuat sebuah service atau enggak konten yang ditaruh di sana. Dan konten itu akan dibayar oleh fans kita nanti agar mereka bisa menikmatinya. Masalah di sini adalah jenis interaksi apa yang benar-benar sesuai untuk kita agar bisa dinikmati oleh fans kita nanti gitu. Ini mungkin gue yang agak sedikit terlalu lebay sih mikirnya. Cuma teteplah gue tumpahin aja. Karena gue memang pengen ketika orang bayar di halaman
konten kreator gue itu, gue pengen mereka mendapatkan hal yang terbaik karena mereka udah bayar. Hal itu ibarat eksklusif. Lu bisa dengerin podcast gue gratis di Spotify dimanapun, tapi di sini lu bayar, lu harus dapat sesuatu yang lebih wah. Oke. Nah, masalah di guanya ini jadi masalah pribadi gue sendiri ya. Gue belum menemukan jenis interaksi apa yang tepat yang bisa gue taruh di halaman konten kreator gue, dan itu memang menjadi masalah gue. Dan sampai saat ini gue masih terus mencoba menemukan yang mana sih yang tepat gitu. Tapi memang gue udah ada naro beberapa konten eksklusif di sana tentang product development podcast. Nah, situ memang sudah eksklusif di sana gue taruh. Kenapa gue nggak ngelanjutin? Karena balik lagi gue memang ada merasa yang tidak klop gitu ya di sana. Jadi gue masih mencari jenis-jenis yang tepat lah intinya. Tapi bukan berarti hal ini terjadi di semua orang yang enggak. Ini salah satunya terjadi di gua, dan mungkin ada orang yang lebih fleksibel dalam membuat konten sehingga ini adalah cara yang tepat bagi mereka untuk mendapatkan uang seperti itu. Lalu cara selanjutnya adalah dengan menjual souvenir atau merchandise. Oke, ini gimana maksudnya? Bener-bener lu menjual merchandise dari podcast lu. Oke lah, mungkin yang terkenal itu bukan podcast lu tapi nama lu gitu. Lu menjual merchandise atas nama lu juga bisa seperti itu ya. Dan jenis merchandise ini pun banyak ya. Kalau mau jual gelas, kayak lu mau jual pin, kayak lu mau jual kaos, kayak bebas. Yang penting di situ ada atribut dari podcast lu. Itu adalah salah satu cara untuk monetizing, dan bisa dibilang untuk uangnya pun lumayan juga. Tapi baik lagi, masalahnya di sini adalah lu butuh basis fans atau pendengar loyal yang bersedia untuk mengeluarkan uangnya bagi lu. Seperti itu. Ya mirip-mirip sama yang platform konten kreator tadi lah. Dan itu biasanya bisa digabungin tuh. Lu bayar nih konten ini atau mungkin interaksi ini, nanti gua kasihin lu kaos. Bisa seperti itu juga. Tapi orang pun biasanya ketika menjual merchandise atau souvenir ini, mereka bisa juga memanfaatkan ya sosial media dan juga platform milik mereka sendiri. Makanya podcaster yang sudah punya website itu mereka bisa naruh lah ibarat semacam e-commerce-nya mereka, di situ jualan souvenir mereka seperti itu. Jadinya mereka dapat duit bukan cuma dari iklan, bukan cuma dari platform mereka sendiri, bahkan mereka bisa jualan merchandise di satu platform itu juga. Nah, jadi itu beberapa cara untuk monetizing ya yang sejauh 2 tahun ini udah gua riset dan memang punya potensi muncul duluan di Indonesia ini. Tapi balik lagi ya, semua jenis monetizing ini dia punya plus minusnya tersendiri, dan juga mereka memang membutuhkan karakteristik yang ibarat udah jadi kayak prasyarat ya agar hal ini bisa terjadi gitu. Tapi selagi industri podcast ini juga masih berkembang, kenapa kita nggak mencoba mempersiapkan diri dulu? Apabila nanti mungkin kita bisa memonetize, kita setidaknya udah punya ya semacam kerangkanya lah gitu, biar kita nggak pusing juga. Well, semoga sharing gua kali ini bermanfaat buat semuanya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan juga semoga gua bisa terus konsisten nih sama Opsiana Podcast. Gue bisa terus update tiap minggunya. Semoga ya, ini gue nggak janji nih, semoga aja. Dan gue bisa terus berinovasi dengan Opsiana Podcast ini. Dan semoga gue juga bisa cepat-cepat monetize. Ya meskipun bukan menjadi salah satu tujuan gue untuk bikin podcast juga, cuma menarik aja sih kalau memang bisa dimonetize seperti itu. So gue rasa itu aja. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.